Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita masih sehat. Kita masih diberi kesempatan untuk ketemu dengan saudara saya di Banten. Hari ini saya masih bersama Abah Firmansyah. Saya didatangkan oleh Abah Firmansyah. Ceritanya Abah Firmansyah pernah didatangi orang ke sini untuk menanyakan benda pusaka. Ternyata benda pusaka itu bisa tahan silet. Nah, kita kan mengelola dana anti silet juga ya. Pas saya didatangin ke sini, ini kita mau peragaan anti silet yang pernah diperagakan Abah Firmansyah, bahwa itu pakai rambut disilet tidak mempan gitu, Bah. Bah dulu Iya. Untuk nyobanya berapa kali, Bah, silet itu? Pas Mas ini datang ke tempat Abah membawa pusaka tersebut, Menanyakan pusaka ini ya, ada kodam isinya gitu kan? Iya, ada atau ada isinya. Nah, ternyata pas Abah tes memang benar pusaka tersebut anti cukur. Bahkan sampai 3 kali Abah mengetes Gitu ya. ya. Jadi kita nanti sekali aja, nggak usah sampai 3 kali, karena kita sebenarnya seperti di YouTube saya, Bah, saya jelaskan bahwa saya ini tidak ada tujuan untuk ngetes, karena saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya hanya memperagakan ulang apa yang pernah diperagakan oleh orang yang pernah memperagakan. Kalau orang itu bisa terbang, saya coba diperagakan bisa terbang. Jadi saya nggak pernah ngetes, saya hanya pengen apa orang itu ada benar-benar di depan saya seperti apa yang pernah diceritakan gitu, Bah ya. Ini Masnya orang sini aja apa orang mana ini, Bah? orang Jawa, Mas ya, kalau nggak salah. Orang Jawa, Mas. Orang Jawa, Saya perantauan. Oh gitu, nggih. Iya. Di sini sudah lama, Bang? Sudah. Apa kerja di sini? Saya kerja bangunan. Oh, kerja buruh bangunan. Ya Iya. mudah-mudahan nanti dikasih oleh Allah rezeki yang lebih daripada sekedar kerja bangunan, karena Amin. kerja apapun kalau kita syukuri, Bang, itu menjadi nikmat. Kalau kita kerja sambat, kerja yang ringan itu jadi berat, yang berat ditambah berat. Tapi kalau kita kerja disyukuri, kerja yang berat akan jadi ringan gitu, Bang ya. Namanya siapa, Bang? Nama saya Aji. Pak Aji. Iya. Jawanya mana, Pak? Jawanya Jogja. Oh, Jogja. Loh, saya orang Jogja. Oh iya, wah, kebetulan ya. Kebetulan, nggih. Nanti bisa kalau pulang ke Jogja main ke saya. Insya Allah. Di tempat saya pakai map Gubuk Bambu Petuk. Oke, siap. Udah pernah nonton YouTube saya belum? Pernah. Saya di Bambu Petuk, tapi Iya. juga mengelola benda pusaka anti cukur. Karena kemarin Abah juga sering dengan kita ngeliat kita anti cukur, maka Abah menghubungi saya, mau nggak gitu, kalau memang barangnya bener mau. Iya. Dan alhamdulillah, karena Abah tahu sistem kerja kita kalau dalam bekerja lain dengan silaturahim, kita tidak saling merugikan. Abah sudah memberikan saya bensin sampai di sini, kayak gitu ya. Iya. Meskipun teman-teman, tapi dalam berbisnis tetap seperti itu. Seandainya saya membutuhkan Abah di keahlian Abah, saya juga ngasih Abah ongkos bensin sampai ke Jogja. Iya. Karena di jalan itu resiko ngantuk, Iya. resiko nanti di jalan nabrak kucing, Iya. nabrak tukang becak, bannya meledak, di jalan ada apa-apa, itu harus ada uang sangu kan, kayak gitu. Jangan kita nyuruh orang seenaknya aja. Kita harus saling menghargai sesama teman untuk tidak saling merugikan, gitu ya, Kang ya. Iya. Jadi begitu. Ini sejarahnya benda ini dari mana, Kang? Ini warisan dari bapak saya. Terus Suruh untuk sifat piandel, jaga badan, jaga badan. Iya. Ini kalau saya ini sering kalau tidur itu di mimpi itu didatangi orang tua besar. Katanya dia siap untuk melindungi kalau gitu. ada mara bahaya. Oh gitu. Pernah saya kejadian setelah bayaran saya pulang itu dirampok. Oh gitu, nggih. Iya, dibabat pakai pedang. Tapi kok badan saya kok nggak apa-apa. Bajunya Bajunya ya nggak koyak. oh gitu ya. Saya juga heran kenapa itu ya. Nggih. Apa ada hubungan ini atau gimana, tapi Ya, nyatanya mudah-mudahan seperti tapi itu. semuanya kita kembalikan kepada Gusti Allah. Ya gitu ya, Pak ya. Betul. Karena semuanya atas kehendak Allah. Jangan nanti sampean terpatri sama ini, bahwa yang melindungi sampean, Iya. yang memberi keselamatan sampean adalah benda ini. Iya. Itu nanti jatuhnya musyrik, Abang. Ibaratnya pada saat matinya nanti Abang tidak diterima bumi, karena menganggap segala sesuatu, misalnya nanti tiba-tiba Abang rezekinya lancar, Iya. rezekinya banyak gitu ya, Pak ya. Iya. Seolah-olah bukan Gusti Allah yang memberi rezeki sampean, tapi benda ini. Oh, Anggap iya. benda ini diturunkan, diciptakan oleh Allah melalui untuk perantara. Iya. Sama ketika Nabi Musa punya kekuatan tongkat diberi oleh Allah. Kalau di zaman Nabi kan bukan kodam namanya, gitu ya, Pak ya. Seperti itu. Jadi
apapun kejadian di bumi ini, taruh kita diberi kelebihan oleh Allah apapun melalui benda, tapi semuanya berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya Kang ya. Jadi nanti akan saya uji, akan saya bukan uji, saya peragakan seperti yang Abah peragakan kemarin. Tapi ini ngomong-ngomong, bener ini mau dimaharkan atau gimana? Ini saya ingin sekali ini mau saya maharkan, karena saya ekonomi, mau meningkatkan ekonomi. Ya. Tapi nanti ada hal-hal, misalnya kan ini warisan dari orang tua ini. Ketika saya ini kan nanti kalau kayak sama jual beli tanah itu Bang. Jadi kalau kita mau memaharkan ini, kita ambil yang manisnya dulu, yang pahitnya nanti ya. Yang pahitnya dan manisnya. Ketika saya sudah menyetujui ini, orang tuamu ini tidak setuju, orang tuamu tidak boleh, ini jadi kendala nanti, bisa tuntutan ke kami. Nanti bapak dan anunya masih hidup nggak? Masih. Mau tanda tangan nggak ketika itu nanti benar-benar ini seperti yang diceritakan oleh Abah bahwa benda pusaka ini memang punya kelebihan? Mau tanda tangan nggak kira-kira? Ini saya harus izin dulu nanti. Oh gitu. Iya, izin. Tapi udah izin nggak, telepon dulu apa gimana? Apa di sana nggak bisa dihubungi lewat telepon atau gimana? Waduh, sana tanah pelosok. Iya. Di Jogja itu pelosok-pelosoknya ya. Saya tahu. Wonosari pelosoknya itu. Tapi di sana juga pasti karena mungkin kehidupannya ya bukan apa-apa kayak lain dengan kita ya. Tapi sekarang orang-orang kerja bangunan juga anak-anaknya kan sekolah pakai HP, sekarang udah pakai HP. Kalau mungkin kehidupan sana nggak ada HP, mungkin bisa kita maklumi seperti itu. Nah, jadi nanti tetap kita peragakan dulu. Masalah harga nanti setelah ini saya uji bagus baru saya kasih harga. Karena kalau nggak bagus saya kasih harga 1 miliar 2 miliar juga kan percuma gitu ya Pak ya. Boleh saya peragakan ya? Monggo. Bang, karena ini anti silet, ada yang sudah siap siletnya? Silet. Silet. Iya. Ini pemirsa siletnya. Jadi masih dikunci, masih baru. Ini siletnya dari abang di sini. Ini abang rumahnya di daerah mana? Jauh sih. Oh jauh ya? Gitu ya. Ada hubungan sama ini, kenal sama ini? Nggak kenal ya. Oh nggak kenal? Nggak kenal. Kenalnya apa? Sama Iya, Abah. karena waktu si Mas ini kesini, ini nggak ada di sini. Oh gitu ya. Siap. Baik. Kayaknya penasaran juga. Oh gitu ya. Ini siapa yang mau megang sendanya? Situ apa siapa? Ari nggak apa-apa. Wari. Oh, iya. Ayo, ini pemirsa saya buka dulu. Ini masih disegel. Saya peragakan. Itu tajam. Saya kesini ke sini. Itu tajam. Sini. Tajam. Sini tajam ya. Sini Bang Ari. Ya, Bang Ari saya. Dipegang Bang Ari. Oh iya. Izin ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah dipegang gini aja. Dikasih doa-doa enggak? Mantra-mantra sebelumnya? Enggak, gitu aja. Iya. Oke. Ini saya coba ini siletnya tadi full, ini full. Ini sedikit aja. Boleh kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim? Oh, boleh. Ini enggak putus. Itu bunyi kruk tadi ya? Iya, benar. Itu. Karena kita perjanjiannya hanya sekali ini, maka saya nggak berhak mengulanginya lagi karena nanti takut itu 2 kali 3 kali. Tapi ini coba nanti ini diserahkan ke sana lagi, ke sana lagi itu ya. Ini setelah nggak megang barangnya itu putus udah sekali. Ini megang dan tidak megang, udah seperti itu. Jadi saya mau tadi sudah saya bilang saya nggak rembukan harga, sekarang saya berembuk masalah mahar. Kalau bahasa halusnya jual beli itu mahar gitu ya. Iya. Oke. Berarti kalau Mas Paul itu hanya 1 kali aja Satu udah. kali ya, 1 kali. Jadi gini Kang, ini karena saya yang datangkan Abah ke sampean. Saya masalah harga tak berunding sama Abah. Oh, iya. Gitu ya. Bah,
ini di kriteria anti cukur ini kan lain dengan bambu, Pak. Kalau bambu itu tergantung uang untuk undangan, uang untuk menjaminkan. Sebenarnya jaminan ini tidak diambil ketika dia barangnya benar. Kayak punya apa, karena ini barangnya benar, juga uang untuk transportasinya saya kembalikan. Itu hanya untuk menjaminkan bahwa saya nggak dikerjai. Oh, siap. Nanti transport apa saya kembalikan. Tapi kalau ini nanti sesuai dengan kesepakatan harga ya, Pak. Siap. Ini saya sama bos saya ini biasa untuk anti cukur itu memahari 5 miliar, Pak. 5 miliar. Nah, nanti ditambah hadiahnya kita kasih Innova 1, Pak. Jadi saya nanti pembayarannya bukan kepada Mas yang punya, tapi nanti kepada Abah, tinggal Abah mau ke sana berapa gitu. Oh, gitu. Silakan Abah dengan sana, saya 5 miliar ditambah Innova 1, Pak. Silakan Abah ke tempat pemiliknya, karena saya nggak kenal dengan pemiliknya. Siap. Abah yang kenal gitu. Nah, itu gimana Mas? Sesuai tadi yang diutarakan sama Mas Paul. Masalah mahar ya, Iya. masalah mahar itu cukup tinggi. Saya setuju. Setuju. Iya. Iya. Nah, seperti yang tadi Mas Paul sampaikan di awal, Iya. orang tuanya siap untuk tanda tangan apa enggak? Nah, itu saya senang sekali tadi mendengar maharnya 5M. Tapi saya harus izin dulu sama orang tua saya di kampung. Kalau nggak izin nanti saya kualat. Seperti itu. Nah, ini kalau seperti ini gimana nih Mas Paul? Ya, saya ikut Abah aja, gimana yang terbaik, karena apa yang datangin saya kan saya nggak kenal beliau. Tapi lebih bagusnya kalau memang harus izin, karena kita nggak bisa Iya. Kalau memang harus izin. Tapi tadi kan ngomongnya deal kan pas awal-awalnya, tapi kalau mau Iya, tadi izin sebelum dulu kan Mas Paul datang katanya siap siap langsung apa kalau namanya? izin nanti belakangan kalau udah kelar gitu kan. Ya, Oh, ini ngomongnya beda lagi ya. Bingung. gimana ya? Saya nggak berani ya. Nanti saya kualat gimana? Kan malah mencela-mencela Mas. Itu kan deal-dealnya kan nggak enak kalau Mas Paul Iya. udah kesini. Iya. Itu kan nggak teli gitu loh Mas. Kita kan kalau udah deal-dealnya juga nggak enak. Kalau kayak gitu kan namanya kayak ngeledek gitu Pak. Saya harus pulang dulu ke Jawa. Ya pulang kan Izin. kalau udah deal kan bisa pulang. Kalau belum ini kan cuma dong kita ngumpul-ngumpul. Oh, saya Ngundang Mas Paul dari Jauh-jauh Jogja loh ini. jauh. Nah, saya nggak berani tuh ya ngecul kayak gitu. Saya harus izin orang tua dulu. Kalau mau izin tuh sebelum kesini harusnya izin dulu. Kalau izin itu kan sama orang tua, kemarin saya izinnya untuk sifat piandel saya, bukan saya lepaskan. Iya, kalau mau Iya. izin sebelum kesini izin dulu. Kalau udah kesini kan berarti kan situ kan udah deal. siap ya. Enggak, tak Udah kira siap. udah izin atau gimana gitu. Oh, Makanya saya berani undang Mas Paul ke sini. kemarin saya datang ke sini kan untuk ngetes dulu. Ternyata memang ini anti cukur. Saya memang punya kretek untuk saya jual. Dengan harga segitu saya memang tergiur. Tapi kalau saya lepaskan saya harus izin orang tua dulu. Saya kembali ke Gitu. Jogja dulu. Kalau mau kesini mah harusnya kalau emang deal udah natengi Mas Paul berarti kan udah deal. Kalau izin dulu berarti kan itu sama aja main-main doang. Cuman pengen tahu barang doang intinya. Awalnya gimana sih awalnya? Jadi gimana? Bingung juga. Kalau menurut Abah gimana? Saya ikut Abah aja karena saya kesini kan nggak kenal dengan jenengan, saya kenal dengan Abah. Jangan sampai nanti di dunia orang nonton saya yang disebut mencela-mencela. Saya tetapkan kalau benar nanti nunggu dari Big Boss ngutus orang kesini. Insya Allah ini hari apa, Pak? Hari Senin. Iya, Nah, ini sampai hari aja lupa. Saking pikirannya udah blank. Iya, makanya ini kebetulan gini saya nggak kan. enak nih jadi. Ini kebetulan gini, Abah ini kan pengen buat padepokan di sini, Iya. untuk nanti belajar anak-anak, untuk ngaji juga, untuk bukan sekedar padepokan bela diri, untuk itu enggak ngaji ke akhlak. Nah ini kan sesuatu hal yang nanti bisa hanya bentuk besi aji seperti itu, namanya besi aji. Ini bisa bermanfaat bagi
orang banyak, bagi anak-anak yang nggak bisa ngaji nanti bisa kita bantu apa. Makanya saya dengan senang hati di sini hanya dikasih ongkos bensin apa cukup sampai di sini. Makanya saya keputusan jenengan dan keputusan apa, keputusan yang terbaik akan saya terima, karena kalau memang rezeki itu belum ditetapkan oleh Allah, saya akan menerima dengan lapang dada. Tapi kalau sudah ketetapan dari Allah, itu biar sejuta orang yang nyegati nggak akan bisa. Apa gimana, Pak? Ini Iya, saya sambil makanya rokok. jadi bingung Abah. Waktu pertama minum Mas korek, ini datang ke sini untuk melihat mau nanya atau koromanya untuk apa itu pusaka. Setelah Abah tes ternyata mempunyai khasiat anti cukur. Abah kan pernah ngomong ke Mas, benda ini ada yang cari, bahkan ada yang mau beli. Mas kan nafsu banget. Ya wis siapa katanya. Nah, inilah Mas Paul, makanya Abah undang ke sini. Kata Mas kan katanya udah kalau misalkan ini udah langsung ini aja. Kok sekarang malah beda lagi gitu. Ya seperti yang saya katakan tadi, saya harus pulang minta izin dulu, nanti orang tua saya marah-marah. Harusnya minta izinnya tuh kemarin sebelum bawa ke Ini sini. jadi nanti begini Kang, Gimana? mohon maaf ya Pak ya, Iya. Ya. kalau ini harus izin misalnya, situ liburnya hari apa? Kalau besok ikut saya langsung ke Jogja bisa nggak pulang? Atau mau jalan sendiri atau langsung mau pulang? Tapi nanti ketika saya berpisah dengan Mas, ini mohon maaf ya, kita karena kita di dunia seperti ini wajar yang jual curiga kepada pembeli, pembeli pun harus curiga kepada pemilik barang. Kalau nanti selepas kita berpisah izin, saya nggak mengikuti sampai rumah, bendanya siapa tahu ditukar, nanti saya uji sekali lagi. Saya harus uji lagi, siapa tahu ditukar dengan duplikat yang sama seperti itu. Harus saya uji lagi. Jadi jangan sampai di sini udah oke, nanti di sana ditukar bendanya, transaksi. karena orang pembuat duplikat apapun itu hampir mirip menyerupai yang sama. Harus saya uji sekali lagi. Saya ikut apa yang terbaik, bagaimana dari apa dan jenengan. Udah mendingan itu kalau mau pulang aja, itunya tetap taruh di sini. Oh ya nggak bisa sama saya. Nggak bisa gitu, Nanti berarti kalau kan pulang, Nah, justru kalau Bapak misalkan bikin Mas masalah, pulang ini berarti. dibawa ya Sama buat aja. dugaan kita ya itu nanti akan Diduplikat. ditukar. Nanti kita uji lagi ya kalau memang seperti itu. Ketika jenengan pulang berpisah misalnya di tempat apa atau dimanapun, nanti harus saya uji lagi. Nggak bisa langsung. Kalau ini kan udah nampak di depan mata saya. ya. Kalau kecuali ini dititipkan ke Abah, saya tunggui panjenengan pulang, nanti saya kasih ongkos berapa, habis kesini mau naik pesawat berapa, saya tunggui, nggak apa-apa. Tapi kalau ini sampean bawa, besok ketika ketemu saya lagi harus saya peragakan pulang lagi, nggak bisa. Oh kemarin udah diuji kok mau diuji lagi. Kalau ini seperti ini, besok tinggalnya nunggu saksi dari bosnya besok sekali lagi peragakan seperti saya tadi. Tapi saya selama ini insya Allah yang sudah masuk di saya, di bosnya juga masuk seperti itu. Iya. Jadi saya harus peragakan lagi baru Big Boss, saya nggak bisa datangkan Big Boss langsung gitu ya. Karena konsekuensinya kalau barangnya ditukar, saya bukan hanya dimarahi oleh Big Boss, tapi saya kena denda oleh Big Boss juga sebagai kebodohan saya gitu loh Bang. Malah ribut tuh. Ya. Jangan milih yang mana, mau nanti diperagakan ulang lagi atau dititipkan ke sini kalau mau pulang. Jangan mau naik pesawat saya biayai, mau naik mobil ikut bareng saya bawa mobil. Senangan pilih yang mana. Misalnya kerjaan jenengan bisa ditinggalkan karena mau dapat 5 miliar, ditinggalkan dulu. Kalau nggak bisa ditinggalkan, gimana caranya saya jenengan yang tahu. Ya. Tinggal nanti jenengan selalu kontak-kontakan sama Abah, karena saya nggak punya nomor jenengan gitu ya. Terus gimana Mas? Mau milih yang mana? Ya nanti ini saya pas libur saya baru pulang, saya harus kerja dulu. Nanti kalau pas libur saya pulang, izin sama orang tua. Nggak bener. Kalau sekarang Nanti saya ditukar melepaskan lagi. nggak bisa. Nggak bener kalau gitu mah. Ya kalau misalkan ini Nggak barang ini sesuai dibawa, sama awalnya itu. kalau misalkan mau ini lagi harus dites lagi gimana? Ya monggo nanti. Cuma kan susah. Ketemu Bang Paul aja susah. Dia jarang dihubungin, itu susah nyarinya. Dia nggak cuman di satu titik, dia bahkan satu Indonesia. Ini pas kebetulan bisa ke sini. Kalau udah didatengin Bang Paul ke sini, itunya nggak jadi, harus izin ke orang tua, berarti kan wah mencela-mencela ya sampean Mas. Kan seperti yang saya bilang, Iya. kalau Ini misalkan nggak saya enak datangkan gitu. Mas Paul ke sini udah satu katanya oke. Nah ternyata kok sekarang malah kayak gini. Berubah Makanya lagi. saya bingung.
gimana mau dipaksa? Jangan enggak enak nanti apapun. Dia mungkin nanti bisa anu juga karena anunya itu. Ini silatnya masih tuh. Rokoknya apa? Tuh. Masih tajam. Iya, karena memang ini barang bagus. Nah, saya anu jenengan dan apa aja karena saya nggak bisa memaksa. Kembali kepada itu tadi, kalau rezeki itu belum ditetapkan oleh Allah, apapun itu masih ada ujian-ujian, bukan kendala, ujian-ujian karena kita tinggal siap menyikapi kebaikan enggak gitu Pak. Tinggal apa gimana yang sama ini kasih kebijaksanaan orang ini bagaimana yang terbaiknya sama abang gitu. Saya berharap nanti orang tuanya boleh dialirlawatkan ke kita, saya bisa bangun pondok padepokan apa, saya juga lagi bangun padepokan untuk ngaji anak-anak gratis, karena tujuan saya di samping untuk keluarga saya juga memikirkan orang lain agar saya nggak bisa ngaji, anak-anak bisa ngaji itu kan. Jangan nanti juga megangin ini nggak ada faedahnya, hanya untuk diri sendiri, nanti takutnya dengan bujuk untuk kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi memandang bahwa maha dari segala maha adalah Subhanahu wa taala. Ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Sesungguhnya apapun yang terjadi, apapun hidup kita, mati kita ada di tangan Allah, rezeki juga ada di tangan Allah. Nanti jenengan yang memutuskan dengan apa ya, gitu. Jadi keputusannya ini tetap pulang dulu, apa gimana? Iya sih, Masnya minta untuk pulang dulu, untuk izin dulu katanya. Atau nanti saya nggak enak kalau minta nomor jenengan saya, karena pernah berselisih paham dengan orang, walaupun kita sudah yakin lempeng-lempeng, saya tetap percaya sama Abah aja, nggak usah minta nomor, nanti biar Abah yang nantauin jenengan ya. Iya. Nanti kabar-kabaran dengan apa, saya nanti yang tanya-tanya ke Abah terus. Iya, maksudnya gini, kalau misalkan ini Mas ini pulang dulu, saya udah jauh-jauh nih ngundang Mas Paul jauh-jauh datang ke Banten. Ini anu Bah, karena jenengan juga cerita bukan sekedar cerita, barangnya juga bagus. Ongkos yang Abah kasih saya kembalikan, mas tenang aja. Yang penting ini nanti masih ada harapan. Untuk selanjutnya saya berharap begini Pak, nanti kalau memang ini pulang ke Jogja, orang tuanya boleh, nanti apa aja yang saya undang ke Jogja, kita peragakan lagi, nanti kita transaksinya di Jogja, kita tinggal nunggu beliau, kan lebih dekat daripada saya di Banten, karena ini rumahnya di Jogja, kan kayak gitu. Rumahnya di pelosok sekitaran Wonosari sana kan, jadi agak jauh gitu Pak. Memang di sana masih terkenal dengan mistis-mistisnya kayak Banten itu Pak. Iya. Oke, apa yang nutup ke kawan-kawan? Gimana nanti biar kawan-kawan bijaksana menyikapinya? Ya, kalau ini sih yang dua nih kayaknya pengen sekarang aja. Ya, sabar ini sih masa sabar Bang. Plan ini kita. Makanya bingung apa nih. Nggak bisa. Beda. Nggak enak doang sama Bang Bal. Ya, udah kalau saya santai udah kayak aja. saudara gimana? Aduh. Kayak main-main ya. Yang ledek namanya itu. Nah, nanti bisa kita rembuk Bah. Nanti kita sangkanya berantem sama orang penonton, kita nggak ngasih contoh yang baik, ditutup Bah. Pemirsa, ini saya nggak bisa ngomong lagi, gimana mau ngomongnya ini ya, pokoknya bingung. Bingung itu gimana namanya, bingung itu nanti pasti ya dihujatin penonton lagi, ada yang bener nggak dijual lagi, ada yang nggak bener nggak dijual lagi. Nanti tanya ke Abah, itu komen di Abah, alamatnya di mana, cariin orang ini gitu ya. Terima kasih selalu bersama-sama, selalu menyimak. Ini kalau kepancing emosi nanti berantem di sini kan, biar nanti segera kita suruh pulang ke Jogja aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.